dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Money Report. Kita ke Pak Bobi. Pak Bobi, tadi Pak Yuda sudah menyinggung mengenai inovasi-inovasi di daerah dalam mengendalikan inflasi seperti itu. Dari pemerintah sendiri bagaimana kemudian memang mendorong TPID ini untuk melakukan kreasi dan juga inovasi dalam mengendalikan daerah sesuai dengan kebutuhan ataupun kondisi masyarakat di daerah masing-masing? Baik, jadi jumlah TPID itu sekarang 459, 34 di tingkat provinsi, 425 di tingkat kabupaten kota. Ya. Jadi di Pokjanas TPID itu kami mendorong agar supaya terjadi kerjasama antar daerah, ya, karena ada daerah yang surplus untuk satu komoditas, ada juga yang defisit. Ya. Nah, itu adalah salah satu inovasi yang kami dorong, ya, bagaimana para pimpinan kepala daerah itu di dalam forum seperti Rakornas itu bisa terjalin komunikasi dalam rangka kerjasama suplai untuk komoditas-komoditas tertentu. Ya. Nah, selain itu kami juga mendorong untuk apa yang tadi disebut dengan pasar penyeimbang atau pasar penyangga. Ya. Jadi di beberapa kabupaten kota itu sudah ada inisiatif dari pemerintah daerah untuk menunjuk pasar-pasar tertentu, ya, yang berfungsi untuk memenuhi apabila terjadi defisit komoditas di wilayah-wilayah dalam daerah tersebut. Ya. Jadi itu contoh dua inovasi. Yang lain adalah mendorong untuk pemrosesan beberapa komoditas, ya, yang memang usia hidupnya tidak panjang seperti cabai misalnya. Ya. Bagaimana supaya harga cabai itu tidak bergejolak adalah dengan memproses cabai itu sehingga dia tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tapi juga sudah dalam proses sehingga bisa membantu menekan peningkatan harga. Oke, untuk mekanisme kerja ataupun program kerjanya dari TPID sendiri, apakah kemudian memang mengawal agar inflasi ini tetap sesuai target atau programnya baru bermula ketika inflasi justru tidak sesuai target? Kami mempunyai pertemuan yang rutin, ya, baik di tingkat wilayah, artinya regional, ada pertemuan regional Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ya. Kemudian juga di dalam kegiatan TPID sendiri di masing-masing wilayah, itu mereka mempunyai pertemuan yang rutin setiap bulan, dan bahkan di beberapa wilayah itu pimpinan daerah, gubernur, wali kota, bupati aktif, ya. Jadi monitoring terhadap neraca bahan pangan itu sudah mulai berjalan, ya, sehingga pimpinan daerah bisa mengantisipasi manakala sudah ada gejala defisit bahan pangan pada periode-periode tertentu. Ya. Oke, baik Pak Yuda, dengan melihat kemudian peran kerja dari TPID seperti itu, bagaimana Anda menilainya pengendalian inflasi daerah dan dampaknya pada inflasi nasional seperti itu? Ya, ya kalau lihat kontribusi daerah itu memang agak sulit mendefinisikan. Pokoknya yang di luar Jakarta lah gitu ya. Kontribusinya sekitar 80% dari inflasi nasional. Artinya memang kalau kita bisa mengendalikan dengan baik di daerah, ya otomatis di pusatnya juga atau secara nasional juga inflasi akan rendah. Mungkin yang saya perlu tambahkan, di TPID sendiri kita sebenarnya punya roadmap. Ya, roadmap pengendalian inflasi sampai dengan 2018. Karena di 2018 ini kita punya target yang lebih challenging, yaitu yang kalau di tahun ini 4%, tahun depan 4%, 2018 3,5%. 3,5% itu bisa dicapai kalau pengendalian inflasi khususnya harga pangan itu bisa inflasinya di bawah 5%. Sekarang ini rata-rata masih sekitar 8% ya inflasi pangan ya. Tapi kalau bisa dikendalikan dengan 5%, ya inilah target 3,5 itu dapat dicapai. Dan itu memang upaya-upaya kita benar-benar kita all out ya dalam mengendalikan harga pangan. Dan memang ini sejalan dengan visi pemerintah bahwa fokus ke depan adalah
mengenai ketahanan pangan dan ini sudah sejalan. Ya. Oke, 2 tahun dari sekarang targetnya lumayan menantang seperti itu Pak Bobi, ada 3,5% level yang kemudian harus dicapai inflasi. Ini sebetulnya bagaimana langkah dari pemerintah dan juga BI kemudian bekerja sama untuk mewujudkan target 3,5% ini? Iya, jadi saya bertolak dari tema Rakornas ke-7, yaitu kita fokus ke depan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pembenahan tata niaga. Ya. Jadi seperti kita ketahui sejak periode pemerintahan sekarang ini infrastruktur menjadi fokus baik dalam penyusunan regulasi maupun dalam penyediaan anggaran. Ya. Presiden Jokowi sendiri sangat antusias di dalam mengembangkan waduk-waduk misalnya jaringan irigasi ya agar supaya luas lahan pertanian kita itu bisa bertambah lagi ya karena kita ketahui peralihan lahan pertanian menjadi non pertanian itu salah satu sumber dari berkurangnya kapasitas produksi bahan pangan kita ya. Jadi mudah-mudahan dengan 1, 2 tahun, 3 tahun ini dengan pembenahan di sisi infrastruktur pertanian itu kita akan melihat produksi pertanian kita kembali meningkat dengan baik ya. Nah, di sisi berikutnya adalah di pembenahan tata niaga ya. Jadi kita menyaksikan di beberapa komoditas itu ada fenomena mata rantai perdagangan yang cukup panjang ya. Oleh karena itu pemerintah mencoba untuk memotong mata rantai itu dengan tadi mengembangkan pasar-pasar tradisional, ya, kemudian juga melibatkan badan usaha milik negara, ya, ikut di dalam menyediakan, membangun cadangan pemerintah, ya, dan juga dalam menyempurnakan kebijakan yang menyangkut impor. Ya. Baik, ya Pak Bobi dan Pak Yuda, ini kita target sudah ada 3,5% nantinya 2 tahun dari sekarang. Ini tentunya ada tantangan-tantangan yang juga harus diselesaikan seperti itu. Nah, kita akan membahas bagaimana upaya-upaya menanggulangi tantangan ini, apa saja kemudian kerjasama ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Money Report akan segera kembali sesaat lagi.